video kali ini saya akan melakukan keterampilan klinik asuhan persalinan normal. Yang pertama, dalam melakukan asuhan persalinan normal, kita sebagai penolong atau dokter yang akan membantu persalinan harus mengenali terlebih dahulu tanda dan gejala ibu akan melahirkan, mulai dari adanya kontraksi yang terus-menerus, perineum yang menonjol, dan vulva atau sphincter ani yang sudah membuka. Selanjutnya, jika terdapat tanda-tanda seperti itu, selanjutnya persiapan ibu yaitu dengan meminta ibu untuk berbaring di bed dengan posisi datar dan posisinya litotomi. Siapkan penolong persalinan atau dokter dan juga perawat yang akan membantu proses persalinan. Kemudian, jangan lupa untuk menyorotkan lampu ke area vulva ibu atau pada jalur lahir. Kemudian, siapkan peralatan yang akan dilakukan untuk melakukan persalinan. Dan jangan lupa untuk melakukan persiapan penolong atau dokternya, yaitu dengan menggunakan alat pelindung diri dan juga baju yang steril untuk melakukan persalinan. Mulai dari menggunakan pakaian steril, apron, sarung tangan, dan juga kacamata Google. Tetapi di sini karena keterbatasan alat, jadi saya tidak menggunakannya. Selanjutnya, lakukan observasi pada ibu hamil sampai pembukaan lengkap dan catat hasil observasi di dalam kertas kartograf. Baik, untuk langkah yang pertama, saya akan mempersiapkan diri, yaitu dengan mencuci tangan dan menggunakan APD. Pertama-tama, perhatikan untuk area jalur lahir dan juga pastikan pembukaan sudah lengkap. Kemudian, bersihkan area perineum dan vulva menggunakan cairan DTT dengan menggunakan kasa. Selanjutnya, ganti sarung tangan dan masukkan sarung tangan yang lama ke dalam cairan klorin 0,5%, kemudian ganti dengan sarung tangan yang baru. Selanjutnya, periksa terlebih dahulu denyut jantung janin. Umumnya adalah 140 sampai 160 kali per menit. Dan periksa air ketuban apakah sudah pecah atau belum. Jika belum, lakukan tindakan amniotomi dan isi hasil observasi tersebut ke dalam lembar kartograf. Selanjutnya, persiapkan dan beritahu kepada keluarga dan juga ibu bahwa proses persalinan akan dimulai. Beritahukan kepada keluarga untuk memberikan dukungan kepada ibu selama proses persalinan dan berikan jeda waktu pada saat ibu mengejan. Selanjutnya, jangan lupa memberikan alas kain untuk membantu memegang kepala bayi pada saat ibu mengejan. Kemudian, selagi ibu mengejan, pegang bagian parietal dari kepala dan perlahan kepala bayi akan keluar. Kemudian, arahkan kepala bayi ke atas dan ke bawah. Kemudian dilihat pada bagian leher apakah ada tali pusat atau tidak. Jika terdapat tali pusat, bisa dipisahkan dengan menggunakan klem secara perlahan dan gentle. Kemudian sekarang untuk mengeluarkan bahunya, arahkan juga kepala bayi ke atas dan ke bawah sampai bahunya keluar. Kemudian lakukan juga gerakan ke atas dan ke bawah sampai semua bagian bayi lahir. Kemudian, pada saat bayi lahir, nilai apakah bayi menangis secara spontan atau tidak, dan lihat apakah terdapat kebiruan atau sianosis pada tubuh bayi. Kemudian, bersihkan dan keringkan bayi, lalu ganti dengan kain yang bersih. Di sini karena keterbatasan alat, jadi saya upamakan jika saya sudah mengganti kain dengan kain yang bersih. Selanjutnya, beritahukan kepada ibu bahwa kita akan menginjeksikan oksitosin yang bertujuan untuk membantu proses pengeluaran plasenta.
Selanjutnya ke pemotongan tali pusat. Untuk yang pertama yang dilakukan yaitu melihat atau observasi tali pusat bayi, kemudian dengan menggunakan klem jepit pada 2-3 cm dari umbilikus bayi dan mengulur terlebih dahulu atau memijat isi dari tali pusat ke arah ibu. Kemudian sekitar 2 cm dari klem pertama, klem kembali tali pusat dan sebelumnya mengurutkan isinya terlebih dahulu ke arah ibu. Selanjutnya gunting tali pusat di dekat klem yang pertama. Kemudian lepaskan klem sambil menahan tali pusat bayi dan ganti dengan menggunakan penjepit tali pusat. Selanjutnya, jika pemotongan tali pusat selesai dan bayi sudah dipastikan bersih, letakkan bayi di dada ibu untuk mengenali ibu dan dilakukan inisiasi menyusui dini. Selanjutnya yaitu persalinan kala 3 atau mempersiapkan kelahiran plasenta, yaitu dengan cara meregangkan plasenta dan juga tekan yang di bagian fundus uteri, meregangkan sampai nanti perlahan-lahan plasentanya keluar. Kemudian jika plasenta sudah terlihat keluar, lakukan pengeluaran plasenta secara manual. Kemudian jika terjadi ruptur plasenta, langsung dibersihkan dan pastikan bahwa di dalam rahim ibu sudah tidak ada plasenta yang tertinggal. Selanjutnya, lakukan rangsang taktil untuk membantu kontraksi dan juga manajemen perdarahan pasca persalinan. Untuk manajemen perdarahan pasca persalinan bisa dilihat di video sebelumnya. Kemudian lakukan evaluasi pada pasien, kemudian lepaskan APD yang digunakan dan ganti dengan pakaian yang steril. Dan jangan lupa juga merapikan alat-alat habis pakai dan mencuci tangan. Yang terakhir, jangan lupa untuk menuliskan hasil persalinan di lembar kartograf dan juga rekam medis pasien. Baik, sekian untuk video asuhan persalinan normal. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.